Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Adalah sukacita bagi kita pada hari ini, kita masih diberikan Tuhan napas kesehatan dan sukacita. Maka untuk merespon kebaikan Tuhan, marilah kita sejenak mau disapa, digarami oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Amang Calon Sintua Hasibuan. Firman Tuhan untuk kita di hari ini yang diambil dari Lukas 12 ayat 15. Beginilah bunyinya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkannya dan memeliharanya. Amin. Kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang akan disampaikan oleh Inang L. Boru Lumban Batu. Terima kasih, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Yang kita sudah dengarkan yaitu mengenai bagaimana menjauhkan ketamakan bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang pertanyaan saya, apa saja yang menyebabkan seseorang itu berlaku tamak di dalam hidup dan bagaimana caranya agar kita jauhi dari ketamakan itu? Saudara terkasih, setiap manusia pasti menginginkan agar hidupnya penuh dengan kesuksesan. Manakala kesuksesan itu juga bisa diukur dengan banyaknya kekayaan yang kita miliki. Dan semuanya pasti menginginkan hal yang sama. Tidak ada satupun manusia di dunia ini antipati terhadap kesuksesan, tidak menginginkan agar hidupnya berkelimpahan, tidak menginginkan agar hidupnya berkecukupan, tetapi semuanya menginginkan agar hidupnya penuh dengan hal-hal yang membuat dia bisa berbahagia. Salah satu di antaranya adalah dia memiliki banyak harta di dalam kehidupannya. Di dalam Alkitab pun sepertinya tidak ada yang melarang bagaimana manusia tidak boleh memiliki kekayaan. Tidak ada. Dan sama sekali memiliki banyak harta bukan menjadi sebuah dosa dalam kehidupan manusia. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika dalam hidup manusia itu yang menjadi tujuan utama hidupnya hanyalah harta, maka inilah yang kemudian bisa membuat seseorang itu menjadi tamak dalam hidupnya. Maka itulah yang kita dengarkan tadi dari firman Tuhan. Yesus mengatakan, berjaga-jagalah, berhati-hatilah agar engkau tidak menjadi tamak dalam hidup. Apa yang bisa
disebabkan oleh ketamakan itu dalam kehidupan kita. Pertama adalah ketamakan itu sungguh berbahaya. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dia bisa mencelakai orang lain. Misalkan kalau kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 itu, Raja Ahab bersama istrinya Izebel, dia tega membunuh Nabot hanya karena menginginkan sebidang tanah yang dimiliki oleh Nabot. Itulah kalau ada ketamakan, itulah kalau ada keinginan lebih yang tidak terkendali dalam kehidupan manusia itu. Dia bukan hanya tidak peduli terhadap orang lain, tetapi dia bahkan tega untuk membunuh orang lain. Itulah bahayanya kalau seseorang itu memiliki sifat yang tamak dalam hidupnya. Ketamakan ini juga membuat kita diawali dari tidak mampu bersyukur dalam kehidupan ini. Kita sudah diberkati Tuhan, kita sudah diberikan lebih, tetapi kita masih saja merasa belum cukup. Kita belum bisa mensyukuri atas apa yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Maka berhati-hatilah dan harus berjaga-jaga. Ini adalah permulaan bagaimana kehidupan kita ini menjadi tega, sama seperti Raja Ahab tadi, mencelakakan siapapun yang kita anggap menghalangi hawa nafsu kita untuk memiliki sesuatu hal yang lebih, yang bagi kita mungkin itu bisa memberikan kebahagiaan, padahal sifatnya hanya sementara saja, sifatnya hanya sesaat saja. Oleh karena itu, Yesus mau mengatakan juga dalam kehidupan kita, janganlah menjadi manusia yang tamak dalam kehidupan ini, tapi jadilah manusia yang bermurah hati, yang mampu bersyukur atas apapun yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Maka jawaban dari pertanyaan bagaimana kita agar bisa menjadi manusia tidak tamak dalam hidup ini, mulailah memiliki rasa cukup dalam kehidupan ini, mulailah dengan rasa syukur dalam kehidupan ini atas apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan saat ini juga menjadi motivasi yang baik bagi kita untuk mau peduli terhadap sesama dan tidak menjadi manusia yang egois, yang hanya mementingkan kehidupan pribadi, tetapi jadilah manusia-manusia yang pengasih, pribadi-pribadi yang peduli, seperti yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita. Kalau orang menjauhi kehidupan yang tamak, percayalah, hidupnya akan memiliki kebahagiaan, hidupnya akan senantiasa diwarnai dengan rasa syukur. Maka dia akan melihat bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa, menambahkan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Biarlah kita semuanya menjadi pribadi-pribadi yang mau berbagi, yang mau mengasihi, dan juga mau memberikan yang terbaik bagi siapapun di tengah-tengah kehidupan ini. Karena untuk itulah kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya di dalam Yesus, menjadi pribadi-pribadi yang memperlihatkan sifat-sifat Yesus, yaitu sifat pengasih dalam kehidupan kita. Jauhilah ketamakan, tetapi jadilah menjadi manusia yang bermurah hati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.